Nenek-nenek yang diancam 5 tahun penjara karena mencuri 7 kayu jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mugia rayu sagundu madi nirmala muswastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini saya akan menceritakan nenek-nenek yang diancam 5 tahun penjara karena mencuri 7 kayu jati. 7 buah kayu loh ya, bukan 7 buah kayu jati milik perhutani, dan diancam 5 tahun penjara sesuai pasal 12 Junto pasal 83 Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Perhutani melaporkan kehilangan tersebut ke Polsek Jati Bandung dengan nomor LP garis K garis miring K garis miring 11 garis miring FII garis miring 2014 Resit garis miring Set Jati Bandung atas laporan Perhutan Resor Pangkuan Hutan RPH Jati Bandung. Sekretaris Divisi Regional Perhutani Jatim Yahya Amin. Selanjutnya perhutani bersama Polsek Jati Bandung melakukan operasi gabungan untuk menyelidiki dan penyelidikan. Alhasil, penyidikan dan penyelidikan tersebut sudah berhasil ya. Pada 15 Desember 2014, neneknya siapa tersangkanya? Nenek Asyani. Dan 3 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka di rumah tahanan Situbondo, Jawa Timur. Nenek Asyani sudah ditahan di rumah tahanan Situbondo itu selama 3 bulan, dan 3 orang lainnya kini sudah berada di rumahnya sendiri karena penahanan yang dikabulkan oleh majelis hakim. Dalam proses ini, kasus ini perlu kalian ketahui bahwa tidak benar umur Nenek Asyani adalah 45 tahun seperti yang didakwa jaksa penuntut umum, melainkan 63. Bahwa tidak benar diameter batang kayu yang dicuri Nenek Asyani sama dengan diameter batang kayu perhutani, yaitu 1 meter. Ternyata bro, 10-15 cm bro. Nah bro, bahwa sebelum kasus ini ke arah ranah pengadilan, kedua belah pihak sudah melakukan upaya penyelesaian non litigasi. Maksudnya non litigasi itu di luar hukum, tetapi bukan di luar hukum, tapi di luar pengadilan. Tetapi tidak berhasil, bahwa sebelum ada upaya laporan kasus ini, Nenek Asyani sempat diminta uang sebesar berapa? 4 juta bro, dengan dalih sebagai uang ganti kerugian atas kayu tersebut oleh pihak perhutani. Wah, kasihan. Tapi gini, hukum bro, hukum di Indonesia bukan masalah benar atau salah, tapi siapa pemenangnya. Seperti halnya sejarah bahwa Nenek Asyani jelas memiliki bukti sertifikat kepemilikan tanah dan keterangan langsung dari kepala desa setempat sebagai bukti kuat bahwa pasal yang didakwakan kepada Nenek Asyani seharusnya tidak dapat diterapkan karena sifat non retroaktif, yakni tidak berlaku suni. Bahwa barang bukti berupa kayu ada dalam persidangan juga tidak konsisten, selalu bertambah dari awal persidangan dimulai. Parah bro. Bahwa saksi ahli perhutani yang dinilai mengetahui dengan pasti jenis kayu jati milik perhutani sempat meragukan barang bukti batang kayu yang ada dalam persidangan. Nyapo jenis kayu jati milik perhutani yang diragukan karena bukti pas persidangan itu selalu bertambah. Bahwa kronologi perjalanan pemindahan kayu tersebut
yang saya kutip dari Google, Google semua itu bangga Google coy sini. Hanya dilihat dalam rumah nenek Asyani ke rumah Pak Haji selaku pengrajin, sedangkan dari hutan milik perhutani ke rumah nenek Asyani terputus bro, terputus, bayangkan itu putus cinta begitu saja. Kasus ini bukan jenis yang terjadi di Indonesia saja, melainkan sudah banyak kasus lain yang serupa terjadi. Cuman kok nenek-nenek siang, ya memang hukum harus ditegakkan meskipun dunia mau hancur, tapi setidaknya hukum juga melihat dari kemanusiaan, hukum tetap bisa berlanjut. Penegakan hukum memang harus ada, terus seiring terus berjalan dengan sebenar-benarnya, tapi jangan lupa keadilan demi kemanusiaan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan umat. Dan maka itulah hukum sudah ditegakkan meskipun rada gini ya gini. Jadi apalagi untuk mahasiswa hukum harus ditegakkan, tapi jangan lupa hukum ditegakkan untuk kepentingan kemanusiaan, bukan kepentingan pribadi semata. Dan itulah kasus dari nenek-nenek yang dipenjara 5 tahun karena mencuri kayu. Wah, kayunya bro 10 cm, 15 cm, dikiranya bro 1 meter. Wah, kacau. Yes, gitulah ceritanya. Jadi kalian harus tahu peri kemanusiaan. Nah, ini peri kemanusiaan, bukan peri-perinan, peri kehewanan, terus peri iping-iping. Yes, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Gera Yusaku Dumadi, Nirmala Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.